Halo, berjumpa lagi dengan saya Sutriana Eprianti dalam pembelajaran matematika. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab ketiga. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas yang pertama adalah korespondensi satu-satu. Apa yang dimaksud dengan korespondensi satu-satu? Korespondensi satu-satu itu bisa juga disebut sebagai perkawanan satu-satu. Nah, korespondensi satu-satu itu terjadi antara dua anggota himpunan atau dua himpunan. Nah, himpunan yang pertama adalah domain. Domain yaitu daerah asal, kemudian himpunan yang kedua adalah kodomain. Nah, dengan tepat dipasangkan satu anggota. Dua himpunan dapat berkorespondensi satu-satu jika kedua himpunan itu sama banyaknya. Nah, jadi jika himpunan yang pertama jumlahnya ada 5, berarti himpunan yang kedua juga harus ada 5 anggota himpunannya. Jadi akan terjadi korespondensi satu-satu. Nah, untuk itu mari kita lihat contohnya. Untuk contoh yang pertama, manakah relasi pada diagram panah berikut yang merupakan korespondensi satu-satu? Nah, untuk korespondensi satu-satu pada gambar yang pertama, untuk yang A ini, A berhubungan ke G, kemudian yang B memasangkan diri ke H, kemudian yang C memasangkan diri ke I. Selanjutnya D ke J. Nah, di sini jumlahnya sama-sama 4 untuk himpunan yang pertama dan himpunan yang kedua. Untuk himpunan yang pertama ini bisa disebut merupakan korespondensi satu-satu karena anggotanya sama-sama 4 dan kemudian tepat terhubung satu-satu atau memasangkan dirinya tepat satu. Nah, kemudian untuk yang B juga sama, ini merupakan korespondensi satu-satu. Tetapi untuk yang contoh yang C ini bukan merupakan korespondensi satu-satu karena ada salah satu anggota pada himpunan pertama dan anggota himpunan kedua itu tidak memasangkan dirinya. Kemudian untuk contoh yang kedua, dari contoh tersebut manakah yang mungkin berkorespondensi satu-satu? Kita bisa lihat di bagian X yang pertama. Nah, untuk yang pertama ini adalah X, kemudian bagian kedua ini adalah Y-nya. Nah, maka kita bisa lihat di sini A, B, C, D, dan E. Nah, berarti ini adalah himpunan pertama. Dia berurutan, tidak ada pengulangan, berarti ada 5 anggota. Kemudian untuk yang belakang X-nya berarti 10, 12, 11, 13, dan 14. Nah, ini bisa dikatakan kalau ini berkorespondensi satu-satu karena tepat satu masangkan dirinya. Kemudian yang B 2, 3, 4, dan 5. Kemudian yang belakangnya itu ada 3, 4, 5, dan 3. Nah, ini juga bisa dikatakan bahwa ini korespondensi satu-satu. Tidak ada pengulangan. Oh, yang B tidak, karena lihat kita bagian yang Y-nya di sini. Y-nya di sini 3 itu disebut 2 kali pada himpunan kedua. Nah, kemudian untuk yang C 55, 66, 77, 88 dan seterusnya ini merupakan korespondensi satu-satu. Untuk yang D juga sama, ini merupakan korespondensi satu-satu. Nah, jadi untuk kita membuktikan yang manakah bagian dari korespondensi satu-satu, kita analisis bagian X dan Y-nya. Nah, untuk selanjutnya pada contoh yang ketiga, jika saya mempunyai himpunan A dengan anggota himpunannya negatif 7, negatif 8, dan negatif 9, dan B itu 50, 65, kemudian 82. Nah, gambarkan korespondensi satu-satu yang mungkin dari A ke B. Selanjutnya yang ini yang B ya. Ada berapa seluruhnya jawaban di atas. Nah, untuk soal tersebut kita bisa gambarkan seperti ini.
korespondensi satu-satu. Jadi kemungkinan korespondensi satu-satu yang bisa terjadi pada himpunan tersebut ada 6 kemungkinan. Dari mana 6 kemungkinan tersebut? 6 kemungkinan tersebut bisa terjadi dari jumlah dari anggota himpunan di sini kan A dan B itu ada 3. Berarti 3 kali 2 kali 1. Bisa juga dibalik jadi 1 kali 2 kali 3. Jadi sebanyak banyaknya himpunan yang ada pada himpunan A dan B. Nah, di sini kita bisa lihat himpunan-himpunan yang kemungkinan terjadi pada korespondensi satu-satu. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama, setiap korespondensi satu-satu adalah termasuk pemetaan. Jadi, semua korespondensi satu-satu itu termasuk pemetaan atau disebut juga sebagai fungsi. Tetapi setiap pemetaan belum tentu korespondensi satu-satu. Karena pemetaan tidak diwajibkan jika anggota A itu misalnya 5, kemudian anggota B-nya adalah 7, berarti ada anggota himpunan B yang tidak memiliki pasangan. Berarti dalam bentuk pemetaan atau fungsi sendiri dia tidak selalu korespondensi satu-satu. Akan tetapi korespondensi satu-satu selalu termasuk dalam fungsi atau pemetaan itu sendiri. Nah, kemudian untuk dua himpunan dapat dikatakan korespondensi satu-satu apabila banyak anggotanya sama. Jadi anggota A 7, anggota B juga harus 7. Kemudian, nah lihat di sini untuk yang ketiga, banyak korespondensi satu-satu dari dua himpunan itu kita bisa tahu banyak anggota yang dapat atau yang mungkin bisa terjadi. Nah, misalnya cara itu sesuai dengan banyaknya n-nya. Nah, bisa kita balik misalnya kalau di sini kan 1 kali 2 kali 3. Misalnya jumlahnya ada 3 dan 3. Berarti 1 kali 2 kali 3. Berarti ada 6 kemungkinan korespondensi satu-satu. Nah, kalau misalnya itu kita juga bisa balik, kita berhentikan misalnya anggotanya 3, bisa kita balik jadi 3 kali 2 kali 1. Kemudian misalnya anggotanya 4, berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Atau 1 kali 2 kali 3 kali 4. Nah, berarti banyaknya bisa kalian tentukan seperti itu sesuai dengan banyaknya anggota himpunan. Kiri dan kanan kan pasti anggotanya sama kalau pada korespondensi satu-satu. Jadi misalnya kalau 10 berarti 10 kali 9 sampai ke 1. Atau 1 kali 2 kali 3 sampai ke 10. Gitu. Banyaknya anggotanya pada korespondensi satu-satu. Nah, kemudian untuk notasi sendiri, notasi pemetaan pada fungsi. Nah, di sini kan ada fx yaitu ax tambah c. Nah, artinya di sini f itu merubah x menjadi ax tambah c, atau untuk fungsi x di sini memetakan ax tambah c. Hal itu dirumuskan sebagai berikut. Nah, misalnya kita punya masih hitung. X itu kemudian masuk dalam proses perhitungan 3x tambah 2. Nah, keluarnya nanti jadi hasil. Nah, nanti X itu digantikan sesuai dengan nilai X yang ada pada soal. Nah, misalnya di sini X-nya 5, berarti untuk setiap X kita gantikan dengan 5. Nah, contoh pengantar yang pertama itu diketahui fungsi X yaitu 3x ditambah 2. Tentukan hasilnya masing-masing. Jika X anggota himpunan dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita masukkan nilainya. Berarti untuk setiap X nanti kita gantikan 1, kemudian kita gantikan 2, 3, 4, dan 5. Nah, berarti X1-nya maka hasilnya
X1-nya sama dengan 5. Karena di sini kan nanti untuk setiap X kita ganti dengan 1. Nah, kemudian selanjutnya untuk X sama dengan 2. Berarti nanti di sini 2 kita ganti juga dengan 2. Nah, hasilnya 3 kali 2 sama dengan 6 ditambah 2, yaitu 8. Lagi kita masukkan ke mesin hitungnya lagi. Untuk X sama dengan 3. X-nya sama dengan 3, berarti 3 dikali 3 tambah 2. Itu 9 tambah 2, berarti 11. Sekarang untuk X sama dengan 4. Nah, maka hasilnya 12 ditambah 2, 14. Yang selanjutnya X sama dengan 5, berarti kita ganti dengan 5. 3 kali 5, 15 tambah 2 sama dengan 17. Nah, berarti daerah asalnya ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk daerah hasilnya ada 5, 8, 11, 14, dan 17. Selanjutnya pada pelajaran ini matematika. Nah, fungsi X ini di sini, fungsi X di sini itu memetakan AX ditambah Y, itu disebut notasi fungsi. Nah, kemudian untuk F di sini ini dibaca cara membacanya fungsi X atau F memetakan F. Jadi fungsi X misalnya F memetakan X ke AX ditambah C. Jadi kita sama-sama baca di rumah, ayo. Yang buka video ini juga kita sama-sama baca, yaitu di sini F memetakan X ke AX tambah C. Nah, untuk notasi fungsi dapat kita tuliskan dalam bentuk rumus fungsi. Nah, rumus fungsi, kemudian jika notasi fungsi adalah F memetakan X ke AX tambah C, maka rumus fungsinya tinggal kalian ganti di sini. Fungsi X sama dengan AX tambah C. Jadi di sini kalian ganti jadi seperti ini. Kemudian panah itu jadi sama dengan, nah, gampang kan? Kemudian untuk fungsi X sama dengan AX tambah C, nah, kita baca seperti itu, fungsi X atau fx sama dengan AX tambah C. Nah, artinya ini sama, F memetakan X ke AX tambah C atau fungsi X sama dengan AX tambah C. Punya artinya sama, jadi cara membacanya beda tapi artinya sama. Kemudian untuk soal misalnya seperti contoh pengantam, selesaikan dengan menggunakan rumus fungsi. Nah, untuk daerah asal itu kan domain. Nah, kemudian kodomainnya itu bebas, tidak ditentukan. Tetapi kita menggunakan notasi fungsinya, yaitu F memetakan X, yaitu rumusnya tadi menjadi fungsi X sama dengan 3X tambah 2. Nah, berarti dari hasil kita cari tadi, nah, kalau kita tuliskan itu seperti ini. Jadi untuk setiap X sama dengan 1, kita masukkan dari rumus ini, kita tulis rumusnya terlebih dahulu. Kemudian untuk setiap X, misalnya X-nya sama dengan 1, jadi untuk setiap X kita ganti 1. Untuk setiap X, misalnya di sini X2, berarti setiap X kita ganti dengan 2. Maka daerah hasilnya ini adalah daerah hasilnya.
Nah, untuk nomor contoh 1, tuliskan rumus fungsinya. Nah, mudah ya ini ya. Berarti tinggal fungsi X sama dengan X tambah 2. Kemudian yang ini fungsi dari Hx, berarti Hx sama dengan 5 kurang 1 Gx. Gx berarti 6 tambah 4x. Nah, mudah kan untuk menuliskan rumus fungsinya. Nah, kemudian yang contoh kedua, tuliskan dalam bentuk notasi fungsi. Untuk fungsi x, ya berarti kebalikannya. Berarti tinggal kita balik bentuknya seperti ini. Berarti f memetakan x, nah 1/8 X ditambah 2. Nah, untuk mengonversikan dari rumus fungsi ke notasi dan dari notasi ke rumus fungsi. Kemudian lihat pada contoh yang ketiga, diketahui Gx di sini adalah 2x kurang 6 dan domainnya yaitu anggota himpunan yang pertama atau daerah asalnya itu adalah X, di mana X kurang dari 8. Nah, X itu adalah bilangan ganjil. Kita mau tentukan ringnya berarti daerah hasil, kemudian menyatakan fungsi tersebut dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, baru kemudian kita menggambarkan grafiknya. Jadi untuk domainnya sendiri itu berarti kita cari bilangan ganjil kurang dari 8 ada 1, 3, 5, dan 7. Nah, untuk X-nya sama dengan 1, maka kita masukkan rumus ini, maka dapat nilai G1-nya itu sama dengan min 4. Nah, kemudian untuk X sama dengan 3, itu nilai hasilnya 0. Untuk X sama dengan 5, nilainya 4. Nah, jika X sama dengan 7, nilainya kita dapat 8. Maka daerah hasilnya kita dapat min 4, 0, 4, dan 8. Nah, kemudian pasangan berurut kita tuliskan daerah asalnya ke daerah hasil. Nah, secara berurutan, nah seperti ini. X, Y. Nah, himpunan pasangan berurutannya. Ingat, kita selalu batasi dengan lumpur awal, kemudian baru anggota pasangan berurutannya. Grafiknya di sini kita gambarkan, kita cari titiknya. Di sini yang pertama adalah X, X-nya 1, Y-nya min 4. Nah, ingat pada koordinat kartesius kemarin, nah pasangan berurutan di sini berarti himpunan pertama itu adalah nilai X. Nah, untuk himpunan selanjutnya, pada himpunan selanjutnya daerah kawannya atau kodomainnya, tapi itu pada bilangan hasilnya ya. Nah, dia jika dipasangkan pasangan berurutannya itu merupakan X, Y. Kita bisa gambarkan pada koordinat kartesius secara berurutan. Yang pertama ini X, ini Y. Berarti yang selanjutnya 3,0. 3,0 ada di sini. 3, kemudian Y-nya tidak naikkan, berarti tetap di situ. Untuk 5,4, selanjutnya ada 7,8. Nah, tinggal kita hubungkan garis dari titik tersebut, dari ke 4 titik. Kita dapatkan grafiknya. Itulah grafik dari persamaan tersebut.
Nah, untuk contoh selanjutnya, diketahui suatu fungsi, nah f memetakan x, nah, yaitu px tambah 17. Nah, bila nilai fungsinya adalah 3, kemudian berarti di sini x, kemudian nilai bayangannya. Nah, y di sini juga bisa kita sebut sebagai bayangan, yaitu min 19. Tentukan nilai P, kemudian tuliskan rumus fungsinya. Nah, untuk menyelesaikannya, kita bisa tulis dulu apa yang diketahui. Kemudian yang kita mau cari, yang mau kita tanya, yang ditanyakan pada soal adalah nilai P-nya dan rumus fungsinya. Nah, untuk fungsinya kita masukkan nilainya. Nah, di sini untuk x sama dengan 3. Nah, berarti bayangannya itu harus min 19. Maka 3 di sini atau 3P di sini. Nah, ini kan nanti jadinya kalau pada kalian buat dalam bentuk dua ruas seperti ini. 3P ditambah 17. 17-nya kita pindahkan ruas. Nah, jadinya seperti ini. 3P sama dengan min 36. P sama dengan min 12. Jadi nilai P-nya adalah min 12. Untuk rumus fungsinya adalah fungsi X. Nah, fx-nya adalah min 12 X ditambah 17. Dari sini. Nah, contoh yang kelima. Untuk contoh yang kelima, diketahui nilai dari Gx-nya seperti ini. Nah, tentukan nilai P dan Q. Rumus fungsi, kemudian nilai dari G sama G-nya adalah min 2. Untuk Gx-nya sendiri, Gx sama dengan Px tambah Q. Nah, kita masukkan nilainya, yaitu di situ G-nya di sini kan X-nya nilainya min 4. Kemudian untuk bayangannya atau untuk Y-nya itu sama dengan 4. Dapatlah seperti ini. Nah, karena dia tidak bisa langsung mendapatkan hasilnya, kita buatnya dalam bentuk persamaan. Kita dapat persamaan yang pertama, baru kemudian kita cari persamaan yang kedua. Nah, dari dua persamaan tersebut, kita eliminasi Q, dapatlah kita nilai dari P-nya. P-nya itu 3. Nah, kemudian dari nilai P-nya sama dengan 3, kita cari nilai Q. Nah, kita substitusikan, dapatlah kita nilai Q-nya, yaitu 25. Maka kita sudah mendapatkan nilai P dan Q. Di P-nya itu 3, kemudian Q-nya 25. Untuk yang B, kita menentukan rumus fungsi dari G. Nah, kita tinggal tuliskan, yaitu Px tambah 3. Nah, P-nya sendiri tadi 3, ini 25, berarti rumusnya adalah Gx sama dengan 3x tambah 25. Nah, sekarang untuk nilai dari G-2. Nah, kita masukkan nilainya dari rumus itu. X kita ganti dengan min 2, maka kita dapat nilai dari G-2 itu adalah 19. Nah, contoh selanjutnya. Nah, ternyata gampang, ternyata mudah sekali untuk menentukan nilai fungsi ya, ada suatu fungsi. Nah, kita tinggal memasukkan nilainya. Nah, ada cara yang kedua.
untuk menentukan nilainya. Itu bisa kita latihan di rumah kalian. Nah, banyak sekali contoh-contoh yang saya sajikan di sini. Untuk nilai, nah jika dia sama dengan tentukan paling sederhana sampai fungsi paling sederhana untuk Fn. Nah, dia sampai di sini untuk Fn. Kemudian yang ini bisa fungsinya. Nah, contoh yang terakhir ya. Kiranya penjelasan pada video ini boleh menjadi pencerahan buat kalian ya yang menonton video ini. Nah, kalian bisa komentar bagaimana yang kurang jelas. Kemudian untuk penugasan nanti akan saya kirimkan penugasan hari ini. Untuk video hari ini cukup sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.